ya. Jadi kita ingin tahu sebetulnya di Penglipuran itu Bali dari apa. lembaga mana? Kita M8 Nusantara, Pak Jess, tolong. Iya. Berhasil menyeberang dengan selamat. Pura Rambut Siwi, pura yang pertama intinya gitu ya, yang jadi gerbang untuk masuk ke Bali. Jadi kita mau Pulau Nun, kira-kira gitu intinya. Sobat Motorade, sekarang kita lagi di salah satu tempat objek wisata yang keren banget, yaitu Bunut Bolong. Boleh tanya Pak, ini pohon apa ya Pak? Bunut. Pohon bunut? Iya. Sudah berapa usianya? Zaman Belanda sudah ada nih. Cerita mitologinya gimana Pak? Mitosnya kalau yang katanya apa, pasangan nggak boleh lewat di bawahnya atau gimana itu? Gini Pak. Kalau ada orang kawin mau melanggar masuk ke sini, akhirnya tidak punya keturunan. Minta kepada yang pintar itulah, minta kepada dukun, akhirnya kelihatan kenyataan dia salah masuk di sini gitu. Oh. Terus jadi setelah itu Dia kalau istilah Balinya dia mau potong gitu, potong aturan tepasan guru biduko, namanya Banten guru biduko. Artinya guru biduko bendo biduko gitu. Akhirnya sudah itu punya dialah keturunan gitu. Makanya adalah seperti sini jalur pacaran tulisan sini. iya. Kenapa ini Pak dibikin jalur upacara? Supaya ndak yang mitroyatnya misalnya ngaben nikah tuh saya tidak masuk sini, harus jalan sini. Yang pasti istimewa sekali dari bentuknya, unik seperti bolong ya. Memang bolong, makanya namanya bunut bolong. Ini pohon bunut, bentuknya ada seperti ini, disebut bunut bolong. Keren. Dan tidak ada yang tahu umurnya berapa sebetulnya. Malam ini kita udah sampai di Bali dan kita lagi di daerah Ungasan ya Bu.
Iya. Hari ini perjalanan kita total 170 km. Lebih kurang ya. Ya, itu berikut kita start dari Banyuwangi, berikut dengan nyebrang tadi kita Mhm. dari Dengan segala macam dengan segala macam kehebohan waktu kita mau keriuhan. nyebrang. Dan perjalanannya cukup menyenangkan. Tadi kita Jadi kita ke Pura Rambut Siwi dulu. Kita kan minta izin lah. Minta izin. Ya, kita akan masuk Kulon Pulau Nuwun. Bali, Kulon Nuwun. Setelah itu kita lanjut ke Punet Bolong. tuh, Terus sekarang kita sudah sampai di hotel di Ungasan. Hari ini keren banget perjalanannya. luar Eh, biasa. Jalanannya juga keren banget. Kita Ya. dapet yang belok-belok masuk kota dan lain-lain. Naik turun belok-belok, salip menyalip, tapi selalu seru kalau ngegas di Bali, selalu. Dan sekarang kita sudah sampai di Ungasan. Dan keberadaan kita di sini karena kita mendapat Hadiah dari salah satu sobat Motorrad. Jadi kita tuh dikasih voucher untuk nginep di Four Points Ungasan. Dan kan? terima kasih banget. Ya, beliau nggak mau disebut namanya, disebut. tapi kita senang banget. Keren banget. Sip. Kita mau kemana, Bu? Tujuan pertama kita? Jadi rencana karena kita di Bali ada 2 suku yang ingin kita kunjungi, yaitu Bali Age dan satunya Bali asli yang umum ya sekarang di sini, yang mayoritas yang kadang juga disebut Bali Majapahit. Jadi ada 2 tempat yang akan Kita kunjungi. hari ini. Diikutin terus ya. Ya, ikutin terus perjalanan kita hanya di YouTube channel M8 Nusantara dan Instagram M8 Nusantara. Kalau M8 Nusantara dari mana? Ini waktu saya scroll di YouTube, kebetulan trending, loh, ini kok tulisan Nusantara, saya tahu, kok. Yang paling tersohor itu yang ini, yang saya pengen, yang kemarin, yang minggu kemarin, yang Nusantara, yang apa, festival kalau nggak salah itu yang saya sama kulinernya. Iya, itu yang trending 1. Tak dari barusan tak scroll, loh, kok kayak pernah lihat YouTube-nya. Tak cek lagi. Coba tak cari di YouTube, iseng-iseng keluar, bentar. Oh iya bener, udah tak selesai. Gitu. Wes, mantap. Iya. Terima kasih sekali. Gimana kesannya setelah menonton videonya? Puas saya, meskipun saya nggak keliling sendiri, tapi bisa merasakan. Nah, ikutin terus perjalanannya ya. Ya. Terima kasih. Kalau budaya itu banyak diceritain, itu bisa berjam-jam berhari-hari loh, Bu. Karena di sini nggak mengenal cerai, nggak ada poligami, ada cuma cerainya yang nggak ada. Kalau Bali pada umumnya dia harus punya anak laki-laki. Kalau sini enggak, laki perempuan sama. Jadi pembagian warisan juga Sama. sama. Ini rumahnya satu orang, satu kakak, satu rumah. Nggak boleh banyak-banyak. Boleh satu. Makanya kawin 6 bulan sama mertua, pindah bikin rumah baru lagi gitu. Kalau yang membedakan Bali Age khususnya di sini Ya, dengan Bali Majapahit yang di luar itu yang paling membedakan kalau apa? khusus Tengana itu yang paling menonjol itu upacaranya, Ya. upacara adatnya. Kalau di desa lain itu kan seperti upacara ngaben. Kalau di Tengana ini tidak ada upacara ngaben, itu lain upacaranya, tidak dibakar, Jadi diapain? ditanam sekali tanam aja. Dimakamkan, Iya, dikubur. dikubur.
ngaben ada, tapi bukan dibakar, tanam seperti biasa. Artinya tidak menggali mayat yang sudah dikubur, tidak digali lagi. Sudah dikubur, kan sudah dikubur tuh, tapi kan belum upacara ngaben. Nanti kapan-kapan tuh bisa diupacara ngaben. Ya, pakai simbolis yang pakai daun ilalang yang dibentuk seperti manusia dengan muka yang pakai kayu cendana itu. Terus di sini enggak boleh orang beristri dua. Kalau orang sampai begitu disiapin tempat atau pekarangan khusus mereka yang punya istri dua. Ya tinggal di situ seakan-akan diasingkan di situ. Sobat Motorate, jadi sekarang kita udah sampai di Desa Wisata Penglipuran. Cuma nih tadi emang pas kita sampai tuh ditutup ya, jadi pintu masuknya tuh agak dipalangin. Dan kita lagi coba buat ngobrol sama pecalangnya untuk ketemu sama ketua adat. Dari mana, Bu? Jadi kita tuh sedang keliling Indonesia untuk Nggak, maksudnya kan dari mana itu? dari kan? Bekasi, Pak. Nggak. Oh iya, nanti saya Maksudnya jelasin. dari lembaga Jadi biar saya ceritanya nggak panjang. sana dulu gitu nanti. Ada janji. Nggak ada janjian dulu kan. Ya, kita memang nggak bikin janjian, Pak. Saya pikir buka di sini. Jadi kita mau ngobrol sebetulnya dengan ketua adatnya. Iya, jadi kita ingin tahu sebetulnya di Penglipuran itu Itu dari lembaga apa? mana? Kita M8 Nusantara, Pak Jess, tolong. Iya. Ketemu dengan klien adatnya gitu. Klien adat. Ya, Oke. kita rekomendasi dari penjaga selatan itu kan. Oke, makasih ya, Pak ya. Kalau sejak desa ini, nah kita ini kalau dilihat dari sejarah, jadi kita ini sebetulnya pendatang di sini. Kita sebetulnya pendatang, yang mana tempat ini dulunya tidak ada desa. Kemudian pada zaman kerajaan di Bangli, jadi Raja Bangli membutuhkan orang yang berasal dari desa Bayung Gede. Desa Bayung Gede itu lokasinya di Kintamani. Oh, oke. Di Kintamani. Nah, Raja memerlukan orang dari sana. Kenapa? Jadi satu, orang-orang Bayung Gede itu terkenal memiliki loyalitas yang sangat tinggi, kemudian kuat, kemudian jujur, ya. Lebih mantap karena lihat sudah rombeng. Waduh, ini knalpot volumer. Knalpotnya lumer. Oke. Lihat dong, belakangnya aja, depannya nggak usah. Rombeng. Ini karena posisinya ada di Motorate. Gas. Gas. Lah, sampai ke atas. Canang itu harus bisa sebetulnya, idealnya itu sebetulnya harus diselenggarakan oleh ibu sambil ngajarin anaknya cewek itu ya, itu diajarin. Itu komunikasi antara ibu dengan anak. Ibu itu harus tahu anaknya berteman dengan siapa, apa yang harus ditanyakan, apa yang resep masakan supaya mereka bisa masak nanti kalau udah besar. Itu komunikasi. Sekarang kan ibunya ke kantor dulu, anaknya sekolah, jadi nggak pernah ketemu. Akhirnya beli aja canangnya, itu udah rusak hancur. Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu. Yang di tengah ini Siwa. Inilah otak kita. Jadi
Sekarang masing-masing arah udah dikasih lampu. Iya. Ibu mau kemana sih Bu? Rapi banget. Mau kondangan. Ada acara kondangan dengan adat Bali asli. Mari. Sobat Motorade, jadi sekarang kita udah di tempat Acara pernikahan adat Bali. tempat prakteknya Pak Dokter Deo, ya kan? Pengantin baru hari ini udah mau praktek nih buat M8 Nusantara. Oke. Pak Dokter dan Bu Dokter, ini adalah suami istri baru, pasangan baru. Bener-bener baru kemarin ya, ini? Baru fresh kemarin. Ini emang pasien rada nggak sopan ya. Gimana Bu? Gimana ya? Pengantin tuh belum ada 24 jam, udah disuruh buka praktek. Iya. Terlalu. Orang dia tuh harusnya bulan madu. Ini cuma minta nanti diamplas-amplas aja dikit udah. Ya. Gimana nih Pak Dokter nih, kasus saya gimana? Kayak berat nih. agak berat, semua bisa terselesaikan dan dikompromikan. Oke. Ya. Terima kasih ya Bu Dokter. Oke, dah. Bilang lah di YouTube sekarang ada banyak banget channel motor, ada banyak banget grup-grup motor yang mereka touring hanya nonton apa sih keasikan mereka, keakraban mereka, kebut-kebutannya mereka. Karena mereka kan kebanyakan sport bike gitu dan speeding dan lain-lain, tracknya seperti apa dan view. Dan Motor 8 hanya menyebutkan satu, yaitu kebudayaan. Dan itu tuh adalah hal yang even satu hal tapi beda banget, dan itu tuh jarang banget di Indonesia yang sebenarnya sendiri itu kaya banget akan kebudayaan. Dan culture itu masih bertahan sampai sekarang dan bahkan berkembang seperti tadi Bu Evi sama Mbak Jess bilang kan. Banyak banget ya. Sampai ke makanan pun sebenarnya sebuah produk budaya kan. Semua. Keren banget sih. Marah keren banget. Tidak pernah terpikirkan Iya, oleh kepikiran yang kan. milenial. Kita mikir ya. Bahkan kita bangun aja harus kayak gini, susah banget. Nah, kita milenial datang ke sini makan, oh enak, Iya, udah gitu doang. Kombinasiin tuh. Wah, ini keren sih. Jadi nggak Gitu. cuman mengeksplor apa yang ada doang seperti yang tadi kan. Kayak kita kan taunya alam, kuliner. Iya, gitu doang. Iya, manusia itu lebih keren. Iya, manusianya lebih keren. Indonesia punya banyak manusia yang lebih keren. Iya. Banyak banget dan keren semua. Iya. Apalagi pengantar budaya gitu kan, apalagi ya. Kalau dari sekian banyak ketemu dengan orang-orang itu, para penggerak budaya, kadang kita tuh nggak tahu mereka, tapi ternyata mereka berkarya tuh udah kemana-mana, banyak gitu ya. Jadi ya mungkin ini salah satu hal yang cukup bertolak belakang ya, kalau anak zaman sekarang kan baru ngerjain sedikit
beritanya mana-mana gitu. Baru bukan hal kecil itu nggak bagus gitu, tapi mereka tidak mengerjakan itu terus untuk supaya orang tahu siapa saya sebenarnya, enggak gitu. Tapi memang panggilan hati, memang ya saya senang ngerjain ini. Selamat pagi Sobat Motorrad. Jadi saat ini kami masih di Bali, tapi hari ini kami akan melakukan perjalanan ke timur. Jadi kita akan ke Padang Bay, terus kita naik ferry nyebrang ke Lombok. Ada apa di Lombok? Di Lombok ada satu suku yang mau kita kunjungin, itu ada sebuah desa. Nanti ya Bu ya, kita sebutnya nanti aja. Jadi ada satu yang akan kita kunjungi di Pulau Lombok. Lombok itu bagian dari Nusa Tenggara Barat. Jadi kita udah mulai masuk, udah beda nih auranya tuh, suasananya udah beda lagi ya Bu Beda ya? banget ya, udah semakin ke timur beda. Jadi setelah sampai Bali kira-kira kita tuh sudah setengah perjalanan untuk etape 1. Ya. Dan kita masuk setengah yang kedua untuk etape 1. Sip, ikuti terus perjalanan kami. Motorrad. Gas. Orang ulang tahun kapalnya sekarang. Oh, hari ini ulang tahun kapal? Ya. Oh, bukan kapal landep ya? Ya. Landep juga? Ya. Oh, gitu. Makanya ada saja ya. Ya. Landep ya. Oke. Titiang Suyakti Tresna Kapining Indonesia. Dari anak Indonesia, aku masih demen